Jadi kalau balik dia udah siap terbang, udah bisa sholat, bisa nutup aurat, bisa gitu. Banyak jamaah yang bertanya begini, Bu Fatia, anak saya umur 17 tahun, terus dia nggak pernah puasa, setiap puasa kalah terus, boleh nggak bayar fidyah? Halo, 17 masa bayar fidyah, saya bilang. Itu buat lansia. Kenapa? Karena 7 tahun kedua tidak dilatih. Jadi nanti 10 tahun kita lihat nanti, kalau dia menjadi anak yang menyenangkan gitu ya, itu hasil sentuhan kita kepada dia yang menyenangkan dia sehingga dia pun menyenangkan kita. Kalau dia menyebalkan, boleh jadi perilaku kita atau pendidikan dia kepada pendidikan kita kepada dia menyebalkan sekali buat dia. Pesan Rasul apa sih? Birru aba'akum tabirrukum auladukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Anak kita nggak kenal kita kecilnya kan, nggak tahu bagaimana kita sama orang tua kan, Allah tahu. Seindah itu perilakumu kepada orang tuamu, seindah itu pula insya Allah anak-anakmu kepadamu, begitu. Jadi bukan karma ya, ini Rasulullah itu kan syarih, beliau itu kan menjelaskan ya, semua yang terjadi atau hukum yang berlaku kan beliau menjelaskan gitu. Sehingga kita perlu warning nih, dulu kita gimana, atau minimal anak-anak kita tahu hadis ini, sehingga dia berusaha membahagiakan kedua orang tuanya. Ada di surat Al-Isra ayat 23, surat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah itu perintah menyembah Allah dengan perintah berbakti kepada orang tua tuh nempel di situ. Dan dua-duanya hukumnya wajib. Anak-anak harus tahu ini. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kita yang tahu, kita yang nyampaikan. Anak-anak terkadang tidak tahu bagaimana menyenangkan orang tua. Kita yang menceritakan. Sehingga ayat ini bisa diamalkan oleh mereka. Sharing sedikit. Suatu hari anak-anak kalau udah zikir main game, zikirnya gini kan, itu kalau udah zikir disuruh tuh susah gitu kan, nanti lah gitu ya. Nah makanya 7 tahun kedua capeknya di hati. Aduh nak sholat tak tar, kita ditembak terus, mandi nak nanti gitu, capek hati kita kan, semuanya kapan gitu. Orang tua pengennya apa? Pengennya anaknya rajin sholat, mandi sendiri, belajar sendiri gitu kan. Terus tugas kita ngapain? Gitu kan. Maka ketika tinggal nunjuk-nunjuk aja gitu kan ya. Nah ketika suatu hari anak-anak itu tak tolong nanti gitu ya lagi main. Saya pura-pura nggak pakai kacamata. Nak coba nak tolong bacakan ini surat Al-Isra ayat 7 ayat 23. Artinya apa ya nak? Dia bantukan bacakan. Allah telah memerintahkan gitu ya. Terus sampai ketemu imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā. Uff alif dengan fa. Indonesianya apa? Al a sama ha. Jika orang tuamu sudah lanjut jangan mengatakan ah. Nah itu kalimat a ini kan dia baca, oh gitu ya nak ya, maka janganlah gitu kan kamu mengatakan ah kepada orang tuamu dan jangan menghardiknya. Kita tanya, siapa yang bilang itu nak? Allah. Mulai Allah yang menyuruh itu, bukan kita yang minta, Allah. Udah baca ayat itu, masya Allah. Nah, tolong, iya mi, gitu. Karena kan dia baca langsung. Bahwa itu perintah Allah, nggak boleh ngomong nggak boleh menghardik kan gitu. Wakhfid lahum hadul, merendah sama orang tua tuh merendah, ngalah gitu maksudnya. Jadi kadang-kadang anak-anak perlu tahu juga isi Al-Quran. Allah lah yang nyuruh mereka begitu sama orang tuanya, bukan kita yang gila penghormatan dari mereka. Allah menghargai orang tua seperti itu. Kita kasih tahu juga, nanti kamu kan jadi orang tua juga, anak-anak juga harus tahu bagaimana berperilaku kepada kalian semua gitu. Jadi Al-Quran ini apa ya, pencerah kan, pedoman hidup gitu. Seperti jam dinding, kita akan tahu jam dinding, jam berapa kita bangun, jam berapa kita sarapan, jam berapa kita sholat, itu kan jam dinding. Sekarang jam dindingnya dicopot, kita injek-injek rusak, kita kebingungan, ini sekarang jam berapa sih, kan gitu.
Ini waktunya apa, waktunya makan atau waktunya main atau waktunya tidur, kita nggak pernah tahu. Sama kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman hidup, kita akan buta, kita akan kosong, bingung ini tujuan hidup apa sih gitu. Tapi kalau kita tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, maka menservis suami senang ibadah, menservis anak-anak senang ibadah, mencari nafkah rajin ibadah, tujuannya ibadah semua. Maka kalau misalnya suami tengtok agak debat kecil, ya Allah mau masuk surga susah banget ya Allah gitu. Kadang-kadang suami nyebelin. Dalam pendidikan anak itu kan kita nggak satu visi sama suami. Kata suami juga sama, ya Allah istriku ini jelek, udah jelek cerewet lagi gitu, sama. Bukan hanya kita yang kesal sama suami lebih kesel lagi sama kita. Cuma bedanya apa? Kita ngomong, dia enggak, gitu aja. Suami itu lebih sering ikut aliran kebatinan, tekanan batin. Sama sebetulnya, kita kadang-kadang kita pengen anak begini gitu ya, suami begitu, itu biasa gitu. Karena Allah udah ngasih bocoran. Tapi kalau kita memaafkan tuh luar biasa. Nah terus kalau udah 7 tahun kedua, 7 tahun berikutnya, 7 tahun ketiga berarti umur 15 sampai dia menikah dan seterusnya. Apa kata Ali? Jadikan dia sahabat kita, sahabat. Diajak ngobrol, anak bunda udah siap nikah belum? Gimana kuliahnya? Kira-kira kita kalau ngecat rumah warnanya apa? Dia seneng banget kalau kita hargai. Dia seneng banget kalau kita jadikan dia seperti sahabat kita. Mak, makan yuk nak yuk gitu. Nah anterin mak itu yuk kita gitu. Yang enak kita liburan kemana nih gitu. Itu seneng gitu. Kadang-kadang perlu komunikasi. Ibu kan anaknya sedikit ya. Kalau anak saya kan banyak. Perlu komunikasi dengan satu anak. Misalnya anak pertama mau nikah, kita ajak tuh berdua, kita jalan-jalan berdua sama dia. Anak ketiga begitu seterusnya. Jadi walaupun mereka sudah menikah, nih cium pipi itu nggak berhenti, tetap nunggu. Jadi mereka udah nyodorin pipinya. Kalau datang assalamualaikum umi, langsung pipinya disodorin gitu. Buat dia ciuman istrinya sama ciuman ibunya berbeda. Jangan pernah menganggap bahwa udahlah anak udah nikah selesai. Enggak. Ibu kalau kita punya orang tua jangan berpikir bahwa kalau kita sudah menikah terus selesai urusan. Enggak. Orang tua masih memikirkan terus apakah dia bahagia atau tidak, nanti dia bagaimana. Itu orang tua tuh capek. Capeknya kapan? Ini di usia ini nih, usia 7 tahun ketiga. Jadi 7 tahun pertama capek di badan, 7 tahun kedua capek di hati, 7 tahun berikutnya tuh capek di pikiran. Diturunkan ke ayat berikutnya, At-Taghabun ayat 15. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Coba. Kalau tadi musuh, kalau yang kedua kalimatnya fitnah, wallahu indahu ajrun 'azim. Nah ini ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Gitu ya. Dibilangnya cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ibu bisa bedakan. Kalau yang pertama pasangan dan anak sebagai musuh. Karena kita terkadang tidak sependapat. Isi kepala kita dengan isi kepala mereka berbeda. Tapi kalau untuk harta dan anak-anak apa? Ujian. Kok beda? Karena bangun tidur, mau tidur, kepala kita isinya apa? Kalau enggak harta, anak. Besok anak-anak sarapan apa ya gitu kan? Besok kerja gimana ya? Itu di kepala kita isinya ini. Itu yang dimaksudkan fitnah, ujian tuh itu. Harta ujian, yang ada uang ujian, yang gak ada uang juga ujian. Memang paling enak ya, paling enak itu bangun tidur itu syukur yang kita dahulukan. Kalau sudah hati kita diisi sama syukur, kondisi apapun tuh kita udah bersyukur. PR-nya apa? Setiap hari mata kita harus sibuk mencari nikmat Allah. Kalau belum bilang alhamdulillah, cari terus. Misalnya kita buka hordeng, alhamdulillah pohon kita berbunga, alhamdulillah.
Ini belum keluar alhamdulillah, mungkin di mobil kita, di kendaraan kita, mungkin di anak-anak kita, mungkin di pasangan kita. Sebelum mengeluarkan ucapan alhamdulillah, jangan berhenti mencari mata kita. Boleh jadi kita ke kamar mandi mendapatkan nikmat itu. Mau ke kamar mandi bangun tidur ya, Masya Allah, sendi kita bisa digerakkan. Berapa banyak teman-teman kita yang bangun tidur stroke, tidak bisa menggerakkan sendinya. Kalau sudah diawali dengan rasa syukur, ujian itu akan memang gitu. Kan memang dunia ini tempat ujian. Kalau tempat cucian namanya laundry. Jadi ada apa ya? Hari-hari itu gitu. Kalau enggak, ini fitnahnya akan besar sekali. Harta, gitu kan? Anak, kita stres. Memang dambaan para istri itu punya suami 3T. Takwa, tampan, tajir. Pengennya. Tapi kan ada yang diuji juga lewat tadi kan, lewat harta, lewat anak-anak gitu ya. Dikasih suami 3T juga, tua, tulalit, tertindas gitu kan. Ujian kan gitu. Tapi karena kita tahu ayat ini pahalanya besar, ada energi ibu. Nyambut anak-anak ada energi, menservis suami ada energi. Terus bagaimana biar tidak menjadi ujian? Nah ini. Kita diuji lewat mereka, terus gimana sih biar nggak jadi ujian? Ikuti tipsnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tipsnya apa? Beliau menyampaikan 5 cara mendidik anak-anak. Itu ada di buku Nasihul Wan ya. 5 ini yang pertama apa? Yang pertama ada keteladanan. Ada keteladanan. Jadi jangan bahasa anak-anak, jangan omdo gitu, jangan ngomong doang. Coba contohin gitu. Sekarang gini, kita lagi nonton TV gitu ya, sambil makan cemilan. Kita bilang sama anaknya, nak, sholat. Kita makan cemilan nonton TV. Anak sholat nggak? Bunda udah sholat. Bunda sih nanti, kamu aja dulu. Itu lama itu. Ada seorang anak, nah kalau makan baca doa, dia rajin baca doa. Suatu hari ibunya makan, bunda udah baca doa. Kalau bunda baca doanya dalam hati, besok anak ini nggak baca doa. Nak baca doa nak, aku baca doanya dalam hati. Emang enak nggak enak gitu. Itu keteladanan penting. Kalau pengen anak rapi pakai nutup aurat gitu ya, kitanya rapi nutup aurat. Kalau pengen anak kita sholat, kita udah pakai mukena. Nah ayo sholat bareng bunda gitu. Atau adzan berkumandang kita bilang, nah adzan gitu. Jadi mereka melihat kita dulu, kita jangan anggap remeh nih. Anak perempuan nyontoh kita loh bu. Kita sama kan, dulu ibu begini sama ayah gitu kan. Kita kan nyimpen di sini. Anak perempuan kita juga sama. Anak laki-laki tuh menyimpan memori bagaimana perilaku ayahnya. Qadarullah, ibunda saya itu masya Allah bu. Jadi kalau ayah mau pulang, itu beliau menyediakan air 3 warna. Ada air teh, ada air susu gitu, ada air putih. Sampai bu banyak banget bu, nggak apa-apa nanti ayah tinggal milih gitu. Terus mubazir dong yang kalau ayah nggak minum, ibu yang minum. Masya Allah dalam hati saya, sekarang saya bu boro-boro bisa begitu. Biasanya gimana pengantin baru nih kalau ngasih kan ada tatakannya gitu ya, ada tutupnya, silahkan bang gitu. 3 bulan tutupnya hilang, entah kemana itu tutupnya. 3 bulan lagi tataknya juga nggak perlu tataknya, minum gitu. Udah punya anak, mas airnya di galon gitu. Suruh ngambil sendiri kan gitu. Udah gede. Jarang, tapi jangan salah, itu anak perempuan kita nyimpen loh, nyimpen dia. Bagaimana kita memperlakukan ayahnya, dia ingat gitu. Terus kalau misalnya ada seorang ayah bilang gini, Bu Fatihah, seorang bapak ya, Bu Fatihah, kenapa ya ibu-ibu tuh kalau di rumah senang banget pakai daster gitu. Saya bilang kan pak biar adem pak gitu. Iya bu, istri saya tuh bu kalau mau ke pengajian, cantik kayak ratu. Di rumah kayak pembantu, malam-malam seperti hantu, pakai masker, dasternya ya Allah lubang anginnya banyak banget gitu kan.
Boleh nggak sih pakai daster? Boleh, tapi yang masih bagus. Kalaupun ada lobang itu cowoknya dari tokonya, bukan karena kesetrika gitu. Karena anak itu nyimpen itu. Oh bagaimana? Oh ibuku begitu ya sama ayahku. Nanti kalau aku jadi istri, aku akan begitu gitu. Itu nggak beda jauh tuh Bu. Keteladanan itu penting banget gitu. Masya Allah gitu. Sampai hal-hal yang kecil-kecil yang karena dicontohkan yang baik-baik gitu ya Bu, itu tersimpan gitu. Tapi kalau yang dilihat di rumahnya gitu ya kurang baik, pengaruh. Kenapa ada suami KDRT yang dia lihat ayahnya begitu sama ibunya,